Informasi pertama, Saudara, lebih dari 1.000 orang di Provinsi Gorontalo teridentifikasi positif HIV/AIDS. Data ini berdasarkan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo. Tadi adanya penyuluhan, sosialisasi dan merangkul teman-teman yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kita, orang-orang Indonesia. Lu nonton apa sih, Rip? Kok serius banget muka lu? Nggak tahu gua, tiba-tiba ada video berita muncul di beranda YouTube gua. Ah, gila, serem banget ya, ternyata penyakit HIV dapat nyebabin kematian loh. Coba HIV. Bukan cuma HIV doang lah, penyakit yang masuk ke kategori PMS mah banyak. Hah? PMS? Apaan lagi tuh? PMS mah penyakit menular seksual. Bud, coba lu searching tentang penyakit PMS gitu. Gak usah searching. Nih, gue ada videonya. Penyakit menular seksual adalah sebuah penyakit mengerikan yang harus kalian cegah dan hindari. Kenapa? Ya karena nih penyakit bahaya bisa berakibatkan fatal. Maka dari itu, gua dengan 5 temen gua dari kelompok 4 akan menjelaskan hal-hal mengenai PMS yang perlu kalian ketahui. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Lazuardi dan mari kita mulai pembahasannya. Oke, mungkin pertama-tama kita akan mulai dari pengertian dari PMS yang akan dibacakan oleh Rifki Rahman. Silakan kepada saudari Rifki, waktu dan tempat dipersilahkan. Handphone gua jatuh di mana ya? Padahal gua harus buat video PMS. Bang? Aduh. Woi. Tadi udah kerekam sih. Jatuh, Cok. Ini orang kenapa dah? Lah. Ternyata di sini. Udah kerekam, ya udah langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rahman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PMS atau yang dinamakan penyakit menular seksual. Apakah kalian tahu apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah suatu penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual seperti oral, anal maupun vaginal. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun orang yang melakukan hubungan seksual berisiko tanpa menggunakan perlindungan. Nah, kalian sudah tahu. Lah? Oh alah. Nah, itulah dia pengertian dari PMS. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis PMS. Untuk Mas Reno, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Adrianto dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang 3 jenis PMS berdasarkan penyebabnya. Yang mana pertama ada bakteri, kedua ada virus, dan yang ketiga ada parasit. Nah, dalam penyebab yang pertama yaitu bakteri, sebenarnya penyakit dalam bakteri ini sebenarnya dapat kita sembuhkan dengan antibiotik yang tepat dan dengan penyakit tertentu juga. Nah, penyakit yang pertama ada gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae dan diciri-cirikan yaitu keluarnya cairan kuning atau hijau pada alat kelamin dan juga mengalami nyeri pada saat buang air kecil. Penyakit yang kedua ada sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Dan penyakit ini diciri-cirikan seperti ada luka atau ulcer pada alat kelamin dan juga membengkakkan pada kelenjar getah bening. Penyakit yang ketiga ada Chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis dan juga ciri-cirinya sama dengan gonorea, yaitu nyeri pada saat buang air kecil dan juga keluarnya cairan. Nah, kita masuk ke jenis yang kedua yaitu virus. Nah, pada virus ini penyakit yang pertama ada herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama virus herpes simplex virus ataupun disingkat juga dengan HSV-2. Nah, ciri-cirinya ada luka di alat kelamin dan juga keluarnya cairan dari luka tersebut, dan juga dia memiliki ciri-ciri seperti nyeri pada saat buang air kecil juga. Penyakit yang kedua ada HPV yang disebabkan oleh virus yang bernama human papillomavirus atau disingkat HPV. Nah, ciri-cirinya ada kutil di alat kelamin, meningkatkannya juga resiko kanker serviks. Nah, penyakit yang ketiga ada HIV ataupun AIDS. Nah, penyakit HIV ini disebabkan oleh virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus atau disingkat HIV. Jadi, penyakit HIV itu disebabkan oleh virus HIV juga sendiri.
Nah, ciri-cirinya yaitu ada penurunan berat badan, demam, dan juga infeksi oportunistik. Nah, kita akan masuk ke jenis yang terakhir yaitu parasit. Nah, dalam parasit ini sebenarnya ada 2 jenis contoh, tapi saya akan mengambil satu jenis contoh saja dikarenakan tertulis di skrip saya begitu ya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, penyakit yang terakhir ada trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit yang bernama Trichomonas vaginalis. Nah, ciri-ciri pada penyakit ini adanya keluarnya cairan berbusa dari vagina, nyeri saat buang air kecil, dan juga yang terakhir sakit perut. Nah, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada jenis PMS kali ini. Maaf jika saya mengambil sedikit sekali penyakit, tetapi penyakit yang saya ambil itu mewakili dari 3 jenis tadi, yaitu dari bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya juga akan dijelaskan oleh teman saya tentang gejala, ada juga cara penularan dan cara penularan. Oh ya, ada yang cara penularan dan juga cara pencegahannya juga. Nah, saya akhiri, maaf jika saya ada salah kata dan sedikit ngawurnya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next guys. Oke, itu tadi penjelasan dari Mas Reno tentang jenis-jenis dari PMS. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan cara penularan penyakit menular seksual yang akan dijelaskan oleh Arya Dira Nugraha. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Dira Nugraha. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penularan PMS. Jadi, PMS bisa menular melalui kontak seksual seperti seks bebas, pergaulan bebas, dan hal lainnya. Dan juga PMS bisa terjadi karena kontak kulit anak kulit, seperti penggunaan handuk yang bergantian, penggunaan celana yang bergantian, dan hal lainnya. Selain itu juga, penularan bisa terjadi kepada ibu hamil selama persalinan. Selain itu juga, PMS bisa menular melalui penggunaan suntikan yang tidak steril. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, ternyata cara penularannya bukan hanya sekedar berhubungan seksual saja ya. Ternyata ada cara yang lain juga. Catat tuh guys, ilmu mahal itu. Oke lah, lanjut. Kita akan menjelaskan tentang gejala apa saja sih yang terjadi ketika terkena penyakit PMS. Hai semuanya, selamat malam. Kenalkan nama saya Filosof Faizuwindra dari kelas 12/3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala umum PMS. 2 gejala umum tentang PMS. Yang pertama itu gejala PMS itu sebenarnya luas banget dan seringkali orang nggak sadar kalau tubuhnya lagi kasih tanda. Beberapa keluhan yang paling sering muncul adalah perubahan pada area genital, misalnya keputihan yang warnanya beda, baunya nggak biasa, atau jumlahnya tiba-tiba lebih banyak. Nggak cuma itu, kadang juga muncul rasa nyeri pada perih waktu buang air kecil, rasa gatal atau bahkan luka, lepuhan, sampai ruam di sekitar genital. Dan kalau infeksinya memulai serius, bisa muncul demam, nyeri di perut bagian bawah, atau pembekakan gelajar getah benih. Semua itu ada tanda-tanda yang nggak boleh diabaikan. Kedua, itu yang paling tricky. Banyak infeksi PMS justru nggak punya gejala sama sekali. Seseorang bisa merasa sehat, padahal sudah terinfeksi dan bisa aja menularkan ke orang lain tanpa sadar. Makanya pemeriksaan rutin itu penting banget. Bukan cuma untuk tahu kondisi tubuh kita doang, tetapi untuk mencegah penyebaran PMS ke orang lain. Nah, itu tadi yang aku katakan bahaya. Soalnya kita bisa saja tanpa kita sadari kita udah terkena gitu penyakit PMS. Dan buruknya lagi kita menyebarkan itu ke orang-orang tanpa disadari. Tapi jika sudah terkena, ada nggak sih cara pencegahannya? Ya ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Bagasadira. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara pencegahan penyakit menular seksual atau yang disingkat dengan PMS. Jadi yang pertama, tidak bergonta-ganti pasangan agar peluang terpapar infeksi semakin kecil. Yang kedua, melakukan vaksinasi seperti HPV dan hepatitis B untuk perlindungan tambahan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi infeksi sejak dini. Yang keempat, tidak berbagi jarum suntik karena dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya. Yang kelima, menggunakan alat yang steril pada tindakan yang melibatkan jarum dan alat medis. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi terbuka dengan pasangan mengenai kesehatan dan riwayat seksual. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan,
yang akan dibacakan oleh Andri Lazuardi. Baiklah, itu tadi penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya apa sih? Ya, kesimpulannya PMS itu adalah penyakit yang sangat mudah menular melalui tindakan yang berisiko. Maka dari itu kita harus setidaknya memahami hal-hal mengenai PMS ini, entah itu gejalanya, ciri-cirinya, jenisnya, bahkan cara pencegahannya. Nah, saya juga ingin mengajak kalian untuk terus berbagi atau sharing hal-hal atau pemahaman seperti ini demi kebaikan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di video atau kesempatan yang lain. Salam gamers. Bye-bye.